Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Rehabilitasi Masa Transisi New Normal COVID-19. Studi kasus yaitu Darussalam Kota Banda Aceh. Yang beranggotakan Alfiana Sari Iklima, Khalizazia, Nurul Maulidia, Rieni Salsabila Utari, TM Zamir Musyafa, Muhammad Aksa Lubis. Pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 merupakan bencana non-alam yang mewabah ke 216 negara, tak terkecuali di Indonesia sendiri. Bencana alam maupun non-alam terjadi di luar kontrol manusia. Dibutuhkan kesadaran dan kesiapan masyarakatnya dalam menghadapinya. Upaya Darussalam di masa transisi new normal dalam menangani bencana pandemi COVID-19 ini adalah Gecik Gampung Kopelma Darussalam mengeluarkan surat edaran yang berisikan peraturan menjalani aktivitas di masa transisi dari pandemi serta cara penanganan COVID-19 agar tidak menyebar luas kepada masyarakat. Gecik Gampung Kopelma Darussalam juga membentuk tim relawan siaga Gampung lawan COVID-19 di mana melarang masyarakatnya untuk tidak melakukan atau menunda penyelenggaraan acara yang membuat aktivitas keramaian seperti seminar, arisan, kenduri, atau hal-hal yang mengakibatkan orang-orang berkumpul untuk menghindari penularan dan penyebaran COVID-19 ini. Selain itu, Gecik Gampung Kopelma Darussalam melarang masyarakatnya untuk menerima tamu dari luar Provinsi Aceh. Jikapun menerima tamu tersebut, diharapkan terlebih dahulu melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Adapun sarana tambahan dalam upaya menangani COVID-19 di Kopelma Darussalam adalah di mana Pemko menghimbau sarana perdagangan dan jasa, kantor pemerintahan dan pelayanan umum untuk menerapkan protokol-protokol kesehatan seperti telah disediakannya wastafel, hand sanitizer, dan thermal scanner. Selain itu, Pemko juga menghimbau masyarakatnya untuk melakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dan selalu menggunakan masker saat melakukan aktivitas di masa transisi pandemi COVID-19 ini. Apakah upaya penanganan bencana pandemi di Darussalam pada masa transisi new normal sudah sesuai dengan kebijakan dan atau ketentuan rehabilitasi pasca bencana pada umumnya? Berikut ada tabel perbandingan antara pedoman rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun 2008 dengan program rehabilitasi yang telah dilakukan Darussalam dalam menangani masa transisi new normal akibat bencana pandemi COVID-19 ini. Itu dari segi perbaikan lingkungan pandemi COVID-19. Di sini ada komponen rehabilitasinya yaitu kawasan perumahan. Untuk indikatornya terciptanya lingkungan udara yang nyaman, perairan yang bersih dan sehat, terciptanya lingkungan yang nyaman dengan tanaman yang menyejukkan serta lingkungan pemukiman yang baik. Untuk kawasan industri sendiri di Darussalam tidak ada. Untuk kawasan usaha terciptanya lingkungan udara yang nyaman, perairan yang bersih dan sehat, lingkungan yang nyaman dengan tanaman yang menyejukkan serta lingkungan pemukiman yang baik. Untuk kawasan bangunan gedung terciptanya udara yang nyaman, lingkungan yang nyaman, dan terciptanya pemukiman yang baik. Ini dari perbaikan sarana dan prasarana umum Darussalam pada masa transisi new normal dari pandemi COVID-19. Untuk sarana dan prasarananya sendiri, dari segi prasarana untuk jalan berfungsi kembali dengan pergerakan orang dan barang. Untuk air bersih tersedia suplai air bersih, listrik, jaringannya terlayani sebagai sumber energi. Untuk komunikasi lancar antar warga dan pihak luar, sanitasi dan limbah bebas dari gangguan dan juga lingkungannya bersih. Untuk irigasi airnya lancar dan juga dari segi sarana untuk kesehatan berfungsi kembali sebagai fasilitas kesehatan. Perekonomian juga berfungsi kembali sebagai fasilitas perekonomian. Untuk pendidikan kembali normal, perkantoran juga seperti itu. Dan juga sarana peribadatan. Tapi untuk tetap selalu jaga jarak dan menetapkan protokol kesehatan. Untuk pemberian bantuan Darussalam pasca pandemi COVID-19 ini
Dari segi umum, bantuan diterima ke masyarakat dan dimanfaatkan sebagai sumber daya rehabilitasi. Dan korban pandemi yang terkena COVID-19 ini mulai sembuh. Untuk pemberian bantuan, untuk dananya tersalurkan, bantuan berupa stimulan, dan juga dananya diterima oleh masyarakat dan korban yang membutuhkan. Untuk COVID-19 terhadap tata ruang adalah bencana pandemi COVID-19 ini mempengaruhi seluruh aspek termasuk tata ruang atau spasial. Pemerintah juga memutuskan mengambil kebijakan intervensi non-farmasi dalam mencegah penyebaran COVID-19 ini. Langkah intervensi tersebut memiliki kaitan erat dengan faktor spasial atau tatanan kota. Indonesia membuat pembagian zonasi COVID-19 yang terdiri atas zona merah, zona oranye, kuning, dan hijau. Warna-warna tersebut didapatkan dari tingkatan transmisi atau apa. Adapun berikut ini adalah langkah preventif dengan mengidentifikasi tingkat kerawanan berdasarkan konektivitas, density, dan tingkat urbanitas. Untuk menentukan bagaimana kerawanan suatu wilayah berdasarkan konektivitas ataupun variabel keruangan seperti density, urbanitas, dan lain-lain. Apabila sudah diukur, maka dapat diprediksikan kawasan tersebut yang dapat dikategorikan sebagai zona merah, oranye, ataupun hijau di masa mendatang. Penempatan ruang isolasi serta peningkatan fasilitas umum dan ruang publik dengan protokol kesehatan adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menghadapi kehidupan new normal dan tata ruang kota yang jauh lebih siap dalam menghadapi pandemi COVID-19. Apakah tata ruang kota di Indonesia sudah mendukung langkah pengantisipasian sebaran pandemi COVID-19 atau malah sebaliknya? Kondisi existingnya yang sering ditemui di kota Indonesia adalah rendahnya pengaplikasian perencanaan tata ruang, sistem yang terintegrasi antara tata ruang dan perizinan juga belum cukup mampu menyempurnakan pengaplikasiannya. Kota-kota di Indonesia pada umumnya belum memiliki rencana tata ruang spesifik yang siaga terhadap bencana pandemi COVID-19 ini. Hal tersebut secara umum disebabkan oleh faktor ekonomi, sehingga dapat dikatakan bahwa tata ruang di Indonesia tidak mendukung dalam hal antisipasi penyebaran COVID-19 ini. Berdasarkan hasil analisis PWK ITS, di mana kontribusi ruangan atau spasial sekitar 35-40% terhadap kecepatan penyebaran COVID-19, yang artinya pengaruh terbesar terdapat pada aktivitas masyarakat. Oleh sebab itu, manusialah yang menjadi tonggak utama dari segala upaya dalam menghentikan pandemi ini. Adapun jenis perencanaan seperti apa yang sebaiknya dipilih dalam menangani pandemi COVID-19? Spatial Strategic Planning-nya yaitu suatu perencanaan yang dapat dimasukkan dalam agenda perencanaan komprehensif atau RTRW atau RTRK. Namun sifatnya ini tetap bersifat temporal dan spesifik menyesuaikan dengan skenario pandemi COVID-19. Adapun poin-poinnya yaitu ada pendekatan ini akan mendata kebutuhan apa yang diperlukan dalam mitigasi dampak bencana. Berbeda dengan perencanaan komprehensif yang berjangka panjang, Spatial Strategic Planning dapat bersifat temporal sehingga relevan dalam upaya melakukan perencanaan khusus masa pandemi. Spatial Strategic Planning semakin dipraktikkan di seluruh dunia untuk mengembangkan visi yang terkoordinasi dalam membantu pembangunan daerah perkotaan, khususnya dalam menangani isu-isu spesifik tertentu. Namun, yang paling utama agar perencanaan tersebut berjalan baik ialah apabila masyarakat ikut berpartisipasi untuk mematuhi protokol kesehatan di masa transisi new normal. Lantas, apakah tata ruang di lokasi studi Kopelma Darussalam sudah sesuai dalam pengantisipasian persebaran pandemi COVID-19?
Pemerintah Kota Banda Aceh dapat dikatakan belum memperhatikan aspek spasial yang sebenarnya ikut mempengaruhi penyebaran COVID-19, seperti tidak menyusun rencana terkait spasial untuk menangani bencana COVID-19. Maka dari itu, pendekatan yang seharusnya dilakukan oleh Pemko Banda Aceh, khususnya terkait tata ruang di Kopelma Darussalam, adalah dapat menggunakan spatial strategic planning untuk merencanakan ruang yang mampu beradaptasi dengan pandemi COVID-19. Adapun best practice masa transisi new normal di Taiwan, di mana Taiwan ini merupakan salah satu negara dengan penanganan bencana pandemi COVID-19 terbaik di dunia. Meski telah terhitung sukses dalam menangani bencana pandemi COVID-19, Taiwan masih terus berupaya meningkatkan ketahanan negaranya dalam masa transisi new normal terhadap pandemi COVID-19 ini. Taiwan juga menyadari akibat yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19 ini sehingga memberlakukan serangkaian kebijakan untuk mengawasi kehidupan warga negaranya pasca COVID-19 menjadi pola kehidupan normal yang baru. Seorang profesor di Mingchuan University, Ma Xingyuan, mengatakan bahwa pendekatan yang dilakukan Taiwan dalam melawan COVID-19 ini adalah dengan melibatkan integrasi dan koordinasi di mana lembaga serta kerjasama masyarakat menjadi kunci keberhasilan negaranya dalam melawan bencana pandemi COVID-19 ini. Berdasarkan NBC News, Taiwan memberlakukan serangkaian kebijakan baru sebagai pola kehidupan normal di masa transisinya menuju new normal, yaitu yang pertama ada merekam riwayat pergerakan warga lokal dan pendatang, di mana pemerintah menciptakan sarana kesehatan berupa monitor pendeteksi suhu tubuh serta tahap pemeriksaan tersebut. Warga lokal maupun pendatang yang baru tiba diwajibkan menyerahkan ponselnya. Hal tersebut untuk merekam rincian riwayat perjalanan milik ponsel lewat GPS di ponsel melalui koneksi operator telekomunikasi. Apabila ada yang menolak untuk diperiksa, maka polisi akan turun tangan dan pihak berwenang akan mengirimkan pesan singkat bernada mengusir karena dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran. Yang kedua adalah menyediakan taksi khusus dan hotel karantina untuk mencegah pandemi. Untuk mengurangi potensi penularan ini di masa transisi new normal, pemerintah melarang turis atau warga asing yang baru tiba menggunakan transportasi umum. Oleh sebab itu, pemerintah juga menyediakan taksi khusus yang harus digunakan untuk melayani tujuan dari Banda ke fasilitas hotel atau karantina maupun rumah sakit selama 14 hari di Taiwan. Taksi khusus tersebut terlihat seperti taksi pada umumnya, namun sopirnya secara rutin ini mendesinfeksi kendaraannya dan tidak diizinkan menambil penumpang selain dari bandara. Yang ketiga, ada standar keamanan terhadap COVID-19 di setiap gedung. Nah, pemerintah mewajibkan setiap bangunan gedung baik sarana komersil hingga sarana pemerintahan dan pelayanan umum seperti kantor pos, bank, gedung perkantoran hingga pusat olahraga diharuskan untuk menyediakan sarana fasilitas kesehatan seperti pengecek suhu tubuh bagi setiap pengunjung. Hal yang sama juga harus dilakukan bagi orang tua yang mengantarkan anaknya ke sekolah pada masa transisi new normal ini. Pemerintah Taiwan juga mewajibkan sekolah untuk mengecek suhu tubuh para orang tua dan murid di gerbang sekolah. Sedangkan untuk pertokoan dan restoran di masa transisi new normal ini, Taiwan sama sekali tidak mengizinkan pengunjungnya untuk duduk bersebelahan. Karyawan diharuskan mengenakan maupun pengunjung diharuskan menggunakan masker. Pemilik toko juga rutin mendesinfeksi fasilitas kerja mereka setelah menutup toko ataupun restoran. Yang terakhir ada menjaga jarak aman dan alat kebersihan diri, di mana pemerintah Taiwan ini memastikan penduduknya dapat pasokan masker dan cairan pencuci tangan atau hand sanitizer yang memadai di semua ruang publik dan di rumah pribadi. Sarana minimal yang harus ada ialah 1 botol desinfektan atau dispenser pencuci tangan. Selain itu, masyarakat di Taiwan juga harus mematuhi peraturan pemerintahan yang mengharuskan menjaga jarak sosial minimal 1,5 meter.
Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah Banda Aceh khususnya Darussalam secara umum sudah menghimbau masyarakat untuk menangani bencana COVID-19 di masa transisi menuju new normal. Contohnya seperti melakukan PSBB, menggunakan masker, kebijakan sarana komersial maupun sarana pemerintahan, perkantoran, pelayanan umum untuk mematuhi protokol kesehatan. Namun, belum ada perencanaan khusus terkait perencanaan spasial atau keruangan dalam masa transisi dari pandemi COVID-19 menuju new normal. Selain itu juga masih terdapat masyarakat yang enggan mematuhi protokol kesehatan, seperti masih terdapat banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker saat keluar rumah ataupun saat beraktivitas. Sarannya ialah Pemko dapat merumuskan perencanaan menggunakan pendekatan spatial strategic planning sebagai upaya menyediakan ruang kota dan antisipatif terhadap bencana pandemi COVID-19. Pemko juga dapat mempelajari best practice dari Taiwan, seperti tanggap dalam merekam riwayat pergerakan warga lokal maupun pendatang, ataupun inovasi menyediakan taksi umum untuk menjemput pendatang dari bandara menuju pusat karantina supaya dapat mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 ini. Sekian presentasi dari kelompok 3, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.